Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review One Piece chapter 1153 yang cukup telat. Dimana sebelum kita mulai review kali ini, kukatakan di awal bahwa teori Redland adalah sebuah ular. Itu mungkin benar, walaupun ya pastinya tetap akan ada polemik. Tapi sebelum kesana, chapter 1153 itu berjudul Hari Kelahiran Loki, ditemani dengan cover story Yamato seperti ini. Nah, chapter kali ini diawali dengan komentar editor yang berkata, berpetualang ke masa lalu. Dan pula narator berkata kemudiannya, Dory dan Brogy menghabiskan masa kecil nakalnya bersama Harel, sang pangeran Elbaf. Dan yap, kita bisa melihat mereka bertiga dan pula betapa bulatnya Brogy di sini serta Harel yang membawa atau menggunakan palu. Lalu ya, di pala berikutnya narator kembali berkata, terlahir dengan garis keturunan raksasa kuno, sang pangeran memiliki tubuh dan kekuatan yang luar biasa serta status yang tinggi. Dia tumbuh menjadi arogan dan sangat nakal sampai-sampai tak ada yang dapat mengendalikannya. Dan ya, kita bisa melihatnya di sini Harel yang sangat beringas. Kemudian ya, di pala berikutnya kita melihat Harel di lautan di kapal dan ya, timeline sudah begitu jauh melompat. Dan kita bisa melihat di sana Harel sedang mengupil dan ngedumel pula. Bosen banget orang-orang di luar Elbaf itu semuanya lemah dan payah. Benar kan teman-teman? Dan kita bisa melihat upil dari Harel tadi itu ya, yang ia cungkil dari hidungnya mampu membuat hiu di sana kenok. Dan para prajurit di sana mengiyakan ucapan Harel. Kemudian ya, di halaman berikutnya, di sebuah kerajaan Ban dunia baru, terdengar suara sirkus pertunjukan. Yo ayo, semuanya kemarilah kemari. Dengan tinggi 10 meter setiap langkah kakinya membuat jiwamu bergetar. Teriakannya bagaikan gemuruh petir. Dia adalah salah satu raksasa yang sulit ditangkap dari Elbaf. Saksikanlah, dia adalah Ida. Dan di pala berikutnya kita bisa melihat Ida yang bertanduk, entah itu asli atau hanya aksesoris. Kita melihatnya terpenjara dan menakuti warga-warga di sana. Nah, ternyata di dekat pulau tersebut ada kapal Harel yang sedang menyaksikannya dari kejauhan. Dan tentu saja suaranya juga sampai ke telinga mereka. Dan Harel yang mendengar kalau Giant itu dari Elbaf langsung naik pitam dan berkata, besar juga nyali mereka membuat Giant yang merupakan saudara kita menjadi batut atraksi. Dan di halaman berikutnya kita bisa melihat kerajaan itu hancur seketika dan Harel tertawa di kapalnya. Bodoh sekali mereka mencemooh orang Elbaf. Lalu ya, di pala berikutnya Ida bertanya kepada Harel, siapa ente? Dan Harel dengan senyum tipis-tipis berkata, santai saja kali, tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak bisa tinggal diam, Elbaf dipermainkan. Tapi di pala berikutnya, boom, Ida memukul Harel hingga prajurit di sana kaget dan juga Harel kaget. Karena ya logikanya seharusnya Ida ini kan berterima kasih ya kepada Harel karena sudah ditolongi. Namun fakta menariknya ada di halaman berikutnya. Ida meminta putar balik ke pulau itu dan berkata kalau Harel harus minta maaf karena banyak yang terluka karenanya. Tapi Harel ya menolaknya dengan marah dan berkata, kau gila ye, kau ingin aku kembali ke kerajaan kerdil tadi itu? Namun Ida mulai mengepal tangannya kembali dan boom, di pala berikutnya hantaman kedua datang di sana ke wajah Harel, di mana Ida juga berkata di sana, kau ingin aku pakai cara kasar? Mereka itu ya, asal lo tahu, mereka itu menampungku dan juga memberi makanku. Setelah mereka menemukanku terombang-ambing di lautan dan hampir mati, berkat kebaikan mereka aku juga dapat cukup uang untuk makan dan memulihkan diriku yang terluka juga. Lalu ya, di pala berikutnya Ida menangis di hadapan Harel, memegangnya dengan erat dan juga berkata kepadanya, makhluk kerdil tadi katamu, apa maksudmu Kau hanya terlahir dengan badan besar, kekuatanmu itu hanya takdir yang tidak diduga. Jangan kekanak-kanakanlah dan merasa dirimu itu jauh lebih baik dari manusia. Sikap aroganmu itu sungguh memalukan. Omong kosong seperti itulah yang membuat kami para Giant selalu dicap kekejaman daripada kalian ini orang Elbaf, kau tahu. Dan di halaman berikutnya mereka akhirnya kembali ke pulau itu dan terlihat Harel merengut dan juga berpikir, aku hanya terlahir besar. Dan di pala berikutnya Ida mulai memperbaiki rumah-rumah di sana sementara
di kapal ya, prajurit di sana meminta Harel untuk segera berlayar. Tapi Harel memarahi mereka dengan berkata, "Kenapa kalian masih ada di sini? Bantu renovasi rumah miniatur mereka itu, dasar bodoh!" Dan mereka semua pun mulai membangun kembali kota tersebut yang telah hancur dengan harmonis dan penuh tawa. Mereka, manusia dan Giant, saling memuji di antara mereka. "Oi, Giant, teknik konstruksimu benar-benar berbeda. Oi, Ningen, penggunaan rempah kalian juga oke. Aku tak pernah makan ini sebelumnya. Wow. Hoi, Giant, kualitas kain kalian juga itu sangat bagus. Oi, Ningen, kalian benar-benar sangat terampil." Lalu ya, di panel berikutnya, Ida mengajak Harel di sana yang malu-malu kucing, dan akhirnya Harel atas arahan Ida meminta maaf kepada raja di sana. Kemudian ya, di panel berikutnya, Harel dikerubungi anak-anak dan juga terjadi pesta di malam hari yang sangat meriah di antara mereka. Dan kita bisa melihat Harel dan juga prajurit Elbaf lainnya menari nikah. Wup wup. Lalu ya, di sana Ida berkata kepada Harel, "Tanamkan ini dalam benakmu, Harel. Kehancuran dan hal apapun terkait itu adalah hal yang sia-sia." Kemudian ya, di halaman berikutnya, mereka semua telah berada di laut. Ida kemudiannya pula memperkenalkan dirinya kalau dia lahir di Pulau Samuanai di South Blue. Tunggu, South Blue? Bukannya cinta pertamanya Eustace dan Killer itu adalah orang yang mirip dengan Ida dan mereka seharusnya sama-sama dari South Blue? Apakah Kid Elbaf sebenarnya ada plot twist di sini? Dan kembali ke chapter di mana Ida juga menegaskan karena satu dan dua hal dia terdampar di lautan. Di mana Harel juga bertanya seperti ini, "Kau melewati ular berlumuran darah itu?" Dan Ida berkata, "Maksudmu Redland? Kalau iya, ya aku melewatinya, tapi aku sekarang tidak bisa kembali ke sana." Dan mendengar hal tersebut, Harel menawarkannya untuk mengunjungi Elbaf, dan dia juga berkata kalau kami ini ya tidak sebengis yang kau kira. Dan Ida berkata kemudiannya, "Ya mungkin saja aku yang terlalu ngejudge kepada kalian." Dimana ya, dalam obrolan mereka itu kita juga bisa melihat momen-momen mereka berdua muncul di suatu suku dan menangkap ikan hiu. Tunggu, apakah ini hiu yang kena upil tadi itu? Lalu ya, di panel berikutnya, Harel dan Ida ngobrol cukup intens sambil melihat sunset di sana dengan aduhainya. Dan prajurit pun di sana yang melihatnya bilang, "Raja berubah ya? Ini agak menakutkan sih. Semoga ini hanya fase saja." Wop, fase? Sebuah fase? Kemudian ya, di halaman berikutnya kita bisa melihat timeline meloncat yang kali ini di Elbaf 105 tahun yang lalu. Harel tampak ingin melakukan sebuah orasi, di mana Harel berkata, "Sepertinya kita sudah banyak melakukan dosa. Ini saatnya untuk menebusnya. Aku sebagai Raja Elbaf bermaksud untuk melakukan perjalanan ke luar negeri secara rutin untuk membangun hubungan baru atau rekonsiliasi ke tetangga kita. Negeri kita bisa jadi lebih baik jika kita mempelajari dunia ini." Lalu ada dua giant di sana yang ngecengin, "Woi, Dory dan Brogy tetap akan mengamuk di luar sana loh." Namun Harel berkata di sana kemudiannya, "Aku sangat mengenal mereka sejak kecil. Mereka selalu punya sifat yang aneh. Mereka selalu memperlakukan manusia dengan adil dan terhormat." Dan ada seseorang yang berkata, "Itu benar." Lalu ya, Harel kembali berkata di sana, "Kita masih bisa memegang teguh cara hidup pejuang kita kan? Kita juga mungkin akan mempertimbangkan beberapa tradisi kita jika negeri lain merasa terancam dengan tradisi itu." Lalu ya, di panel berikutnya terlihat kemudiannya Jorul dan Jorul berkata, "Bahahaha, ini perubahan yang sangat besar. Sepertinya ini akan jadi perjalanan yang sangat besar." Lalu terlihat Ida berkata kemudiannya pula, Harel telah maksudnya Elbaf telah diberkati. Dan Harel memulai perjalanannya di sana untuk mengarungi lautan. Kemudian ya, di halaman berikutnya kita melihat Harel sangat bersikap ramah dengan manusia di sana saat dia melakukan perjalanan. Dan juga terlihat dia menulis buku dan berkata pula, jika kita bertukar diplomat dengan negara lain, kita bisa memahami budaya mereka lebih dalam lagi. Namun ada manusia yang ngesarkasi.
lain. Oh begitu ya, berarti ini seperti kesepakatan penyanderaan yang lebih modern kan? Wup 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 wup. Tetapi Harel mempertegaskan, tidak, ini adalah koneksi nyata di antara kita. Jika tidak dilakukan, kerjasama internasional tidak akan terjalin. Lalu ya, terjadi time skip lagi, yang kini timelinenya 81 tahun yang lalu. Ida melahirkan sebuah anak dan itu menjadi kabar gembira di desa. Bahkan Harel tampak senang dan dia sampai ingin berkata kalau aku dan Ida akan Tapi para tetua di Elbaf menolaknya, lebih tepatnya tidak mengakuinya. Di mana mereka berkata, hanya keturunan darah murni Elbaf yang diizinkan berada dalam suatu keluarga kerajaan. Dan yap, Harel pun kecewa berat dan meminta maaf kepada Ida bahwa sebuah budaya sudah seperti itu dan tidak bisa kita ubah. Namun Ida tampak oke-oke aja, apalagi mereka warga Elbaf lainnya menerima keberadaan Ida di desa. Dan Ida juga berkata, selama Hairudin bisa dekat dengan ayahnya, it's okay bro. Kemudian ya, di halaman berikutnya diperkenalkanlah calon istri Harel menurut tetua-tetua daripada Elbaf, di mana para tetua itu berkata, "Oi Harel, ini dia calonmu, Estrid. Dia memiliki darah raksasa kuno. Dia wanita yang cocok untukmu." Dan Esrida berkata di sana, "Halo, aku lahir di desa alkohol di utara. Aku mempelajari diving loh." Lalu Estrid menyapa Harel dan berkata kalau dia ditakdirkan untuknya dan meminta Harel melupakan wanita itu dan anaknya. Namun Harel terlihat tidak ataupun seperti orang yang merasa risih. Kemudian ya, Estrida karena mempelajari diving tahu tata ruang yang lebih baik sebagai semacam hal atau apapun itu ya. Lalu di sana dia mulai mengatur segalanya dengan berkata, energi di sini mengarah ke timur itu tidak boleh dibiarkan di sini, kau tahu. Roh sang raja mengalir keluar, tutup jendelanya sekarang. Lalu cermin itu mengikuti formasi 5 bintang kematian, buang itu. Tentu saja Harel kebingungan di sana dengan sikap daripada Estrid. Kemudian di pelan berikutnya Estrid memberikan kuda bernama Asura kepada Harel yang diyakini Estrid sebagai kuda keberuntungan. Wow, kakinya ada 8 Ci. Lalu ya, di pala berikutnya tampak terjadi pelompatan waktu kembali. Estrid mulai berkuasa di sana, meminta para prajurit untuk memindahkan semua emas ke kamarnya. Dan juga ruangan di sekitar raja harus dipenuhi dengan energi tanah dan juga angin. Dan juga Estrid mengatakan peralatan makanan raja dan dirinya harus terbuat dari perak. Dan prajurit di sana pun hanya bisa mengatakan, bukankah ini berlebihan? Fix, Estrid ini standar TikTok. Kemudian di panel berikutnya terjadi lagi pelompatan waktu yang kini timelinenya 70 tahun yang lalu terlihat Harel di sebuah perairan Wano yang ganas dan bertemu dengan kapal lainnya. Dan di sana pula narator berkata, sekitar 70 tahun ini, di era ini keadaan laut yang ganas sangat menyulitkan perjalanan antar pulau dan teknik navigasi Elbaf sangat canggih membuat banyak orang tertarik. Terlihat di sana Harel berkata, terdapat bintang yang tidak pernah bergerak yang dijuluki Polestar dan membuat orang-orang di sana tertarik. Dan ya, kita bisa melihat itu kapal-kapal yang berisikan samurai. Dan wop, apakah ini cikal bakal di 55 tahun yang lalu rombongan Kozaburo keluar atau minggat dari Wano. Kemudian ya, di part berikutnya lagi Harel kembali ke Elbaf dan tampak berbincang-bincang dengan warga Elbaf yang ada di sana. Dan ada yang bertanya kepada Raja Harel, "Kau pernah bertemu manusia ikan kah?" Dan Harel pun menceritakannya, "Oh ya tentu, aku bahkan bertemu dengan duyung. Ras mereka mewarisi darah dari lautan ini." Dan ada di sana pangeran lahir bernama Neptune. Dan bukan hanya manusia ikan dan juga duyung, banyak makhluk lainnya yang juga selalu berdatangan dengan gembira. Kemudian ya, di halaman berikutnya timeline berada di 63 tahun yang lalu. Tapi di sana Harel masih berada di lautan. Sementara di kastil Elbaf sang ratu Estrid melahirkan sebuah anak. Dimana di sana pelayan berkata, "Selamat, anak Anda laki-laki lahir dengan aman." Dan Estrid berkata, "Oh, namanya Loki. Aku sudah berdiskusi dengan raja. Coba lihat sini putraku yang tampan." Dan boom, betapa terkejutnya Estrid melihat Loki yang matanya seperti itu.
Astrid terpingkal-pingkal karena ketakutan dan menyangkal kalau itu anaknya. Bahkan dia sampai bilang ke pelayannya, bilang ke raja bahwa anaknya lahir dalam kondisi mati. Bayi itu dikutuk, lihat saja wajahnya. Dan sebuah narator pun berkata di sana, ketika sang pangeran Elbaf mengelurkan tangannya ke atas, tapi tak ada seorang pun yang meraihnya. Konon katanya, jiwa yang paling tidak beruntung adalah mereka yang tidak dianggap ibunya sejak lahir. Dan yap, Astrid membawa Loki dan menguncalkannya jatuh ke Underworld begitu saja. Yang mana ya, Astrid berkata, ingat kalian, tidak ada yang melahirkan anak hari ini. Jangan kasih informasi apapun kepada siapapun. Dan Astrid tampak stres di sana. Dia mau kembali ke desa dengan alasan yang tidak ingin melahirkan bayi lagi, tapi sambil ngemasi emas-emas di sana bejir lah. Tapi kemudiannya prajurit itu kembali dan berkata kepada Astrid, seseorang datang dari Underworld. Apa katamu? Kata Astrid. Dan ya, kita bisa melihat ya chapter kali ini yang merupakan halaman terakhir, halaman ganda yang sangat epic. Kita bisa melihat Loki kecil yang masih bayi tersebut memanjat pohon Adam dengan begitu tangguhnya sembari penuh darah di wajahnya setelah ia menumbangkan hewan buas di sana. Dan kemudian Astrid kesehatannya mulai memburuk dan meminta prajurit membuang anak itu. Dimana Astrid berkata pula, sekarang semuanya jelas, anak itu terkutuk. Sebelum dia dilahirkan, dia diramalkan kalau Raja Herald mati karenanya suatu hari nanti. Namun prajurit di sana mengatakan, hentikan omong kosongmu itu. Sementara di saat yang sama juga di lautan, Herald tampak pusing karena World Government selalu ngeblok dan berkata, kenapa sih negara-negara tidak bisa bebas saja? Lalu di sisi lainnya di tempat Ida, Herudin tampak sudah besar dan Ida berkata kepada Herudin, kau mau melihat bayi itu kan? Namun Herudin menolaknya dan juga berkata, kalau bukan lahir darimu, berarti bukan adikku. Namun Ida memegang wajah Herudin sambil berkata, ih lucunya kalau kau ngambek nih, ih lucu. Dan di part terakhir kita bisa melihat siluet Loki di sana yang udah tumbuh dewasa. Dan narator berkata, mulai dari sekarang, segala apapun kesialan ataupun apapun yang menimpa Elbaf itu dipercaya sebagai kutukan Loki. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, pangeran terkutuk pun lahir. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan satu hal dariku di sini dan sebuah pertanyaan juga seperti ini, apakah fixkah Redland adalah ular raksasa? Ya, pada chapter kali ini kita melihat ucapan Herald yang bilang kalau Redland sebagai ular berlumur darah, sehingga secara dasarnya mungkin ini maksudnya. Yap, yang kita jelaskan pada mural ini benar-benar mungkin saja itu Redland. Dan BTW kita sudah bahas ya panjang kali lebar soal mural pada video yang ini, dan kita juga meyakini kalau Redland itu adalah sebuah ular karena di planet lain yang ada di mural ini itu emang seperti itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian?